Shalom, shalom. Selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebetulnya Q&A tentang akhir zaman ya. Tapi kan ada pertanyaan, apakah persembahan buah sulung itu alkitabiah? Kalau saudara pernah ikut Bible class pasti saya pernah membahas ini ya. Masalahnya di sini ya, kok nggak jalan. Jadi ada ajaran dari beberapa, ini kan bulan Januari. Jadi satu ketika saya pergi pelayanan di Jakarta, berkhotbah di satu gereja yang cukup besar. Dan salah satu pendolannya di situ ya. Mungkin konglomerat itu di sana. Dia tanya sama saya, Pak, di gereja ini disuruh kalau tiap awal Januari itu, di bulan Januari lah, jemaat disuruh untuk memberikan persembahan buah sulung. Jadi itu kalau mereka bilang buah sulung itu salary, gajinya bulan Januari seperti itu. Jadi orang ini orang diberkati ya, kaya raya sekali karena saya tahu, saya menginap juga di rumahnya. Dia punya mungkin puluhan rumah di Jakarta. Nah makanya barusan ada pertanyaan lagi juga. Apakah persembahan buah sulung itu alkitabiah? Nah kalau mau jawab itu masih komprehensif ya. Saya mulai ngajar perjanjian lama dulu, lalu perjanjian baru, lalu penerapan. Itu aturan sistematiknya seperti itu. Jadi kalau ditanya persembahan buah sulung itu alkitabiah, saya jawab iya. Karena itu diajar di perjanjian lama. Ojo protes dulu. Karena saya belum masuk di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama diajarkan begitu ketat sekali. Nah orang Israel hidupnya itu diikat dengan hukum agama. Jadi ada 7 hari raya, catatan dari kitab Imamat, ada Paskah, ya bulan Nisan, roti tidak beragi, ya buah sulung. Ini beruntun ya, habis Paskah besoknya roti tidak beragi. Habis itu buah sulung. Nah ini seperti ini. Habis itu ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Sunai. Sunai itu peniupan trompet itu sangkakala. Lalu hari raya pendamaian. Nah kalau pendamaian ini biasanya orang berpuasa. Jadi puasanya setahun sekali. Lalu ada hari raya Pondok Daun. Ada 7 hari raya. Tapi ada 3 hari raya siara. Opo itu? Kalau saudara pernah baca dalam Mazmur, nyanyian siarah, sir alamot, nyanyian pendakian. Jadi orang Israel gini-gini, anggap aja ini kota Surabaya ini Yerusalem. Nah saudara ada yang tinggal di Madiun, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Banyuwangi. Nah 3 kali setahun orang laki-laki diwajibkan pergi ibadah ke Yerusalem. Nah itu namanya nyanyian ziarah. Jadi waktu mereka perjalanan nyanyi lagu nyanyian ziarah yang di dalam kitab Mazmur itu. Atau waktu mereka mendaki naik trap-trap tangga Bait Allah itu ada nyanyian ziarahnya juga seperti itu. Jadi ada 3 hari raya, Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun. Ini yang wajib. Tapi kalau dibilang wajib, lihat ya, Paskah kan wajib datang. Tapi masalahnya besok sudah Paskah itu hari raya tidak beragi, lalu hari berikutnya hari buah sulung. Jadi kalau ditanya di perjanjian lama, hari raya Yahudi buah sulung itu biasanya awal musim semi. Di awal panen gandum ya kira-kira bulan April begitu. Tapi mereka bilang ini bulan Nisan. Nah ini bulan keagamaan yang pertama mereka tanggal 16. Nah seperti saya bilang, habis Paskah roti tidak beragi, hari ketiganya adalah hari
persembahan buah sulung ini. Sebagai ucapan syukur atas penyediaan Tuhan. Syaratnya ketat. Jadi orang Israel punya syarat untuk merayakan buah sulung ini, persembahkan buah sulung ini, syaratnya ketat. Nah mereka kan agraris, jadi mereka punya ladang, punya kebun, punya macam-macam. Gandum itu tidak boleh dipanen. Jadi gini. Orang Israel kalau punya ladang gandum, yang di luar itu jelai. Itu yang dipanen duluan. Jadi dipanen, nah sama persis. Gandum yang banyak ini harus dibawa ke Bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Baru sesudah persembahan buah sulung, baru boleh dipanen. Apa tujuannya? Tuhan sudah ngajar dari pertama. Ketika mereka diperbudak di Mesir, ya, mereka tidak punya tanah, lalu dibebaskan Tuhan sebagai budak. Nah ketika mereka mau masuk negeri perjanjian, mau dikasih Tuhan, kamu dapat rumah yang gratis, tidak bayar, dapat ladang yang nggak bayar, tanah yang berlimpah susu dan madu, kamu harus ngasih persembahan ini, buah sulung ini. Kenapa? Ya kamu bersyukur, dulu budak, dibebaskan, dikasih tanah. Kalau tanah dan semuanya berlimpah-limpah ini karena siapa? Siapa yang miliki? Bukan punyamu, itu punya Tuhan. Di satu sisi hari persembahan buah sulung itu juga digunakan untuk menghitung hari yang tepat. Hari raya Pondok Daun yang mana? Yang ketujuh ini. Dari situ bisa ketahuan ya. Nah jadi apa sih hari raya buah sulung? Buah sulung itu istilahnya gini. Kalau saudara punya anggur, kalau sudah punya gandum, apa saja yang pertama kali keluar itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Jadi buah sulung, terjemahan baru mengatakan hasil pertama. Bahasa Ibrani pakai reshit. Reshit itu dari kata ros kepala, yang pertama, yang mula-mula, yang awal. Ya, dari kata dasar ros kepala. Idenya ini buah atau hasil pertama yang mereka dapatkan. Ayo kita baca Imamat pasal 2 ayat 12. Abaikan yang tanda kurung. 2, 3. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah. Menjadi bau yang menyenangkan sebetulnya bagi Tuhan ya. Oke, jadi buah sulung ini tidak boleh dipersembahkan di mezbah, dibakar sebagai korban bakaran. Harus utuh. Karena dikasih sama imam, seperti itu. Ada istilah Ibrani yang lain buah sulung. Nah kalau terjemahan baru kita buah bungaran. Nah saudara bingung, buah bungaran itu buahnya seperti apa? Bungaran itu dari bahasa Ibrani bikur. Bikur itu tunggal, singular. Nah bentuk jamaknya tambah im. Ya bikurim itu jamak. Nah itu biasanya kalau bicara biji-bijian. Ya ingat ya, gandum, jelai itu kan biji, dari biji seperti itu. Ayo baca. Keluaran 23 ayat 16. 2, 3. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Nah bungaran itu bikurim, buah-buah sulung yang pertama kali keluar seperti itu. Jadi dari sini kita tahu buah bungaran itu apa saja? Semua yang ada di ladang. Ya. Lalu penuaian gandum. Ya, kalau di Israel kan yang terkenal itu anggur dan minyak. Minyaknya dari zaitun. Zaitun itu sembarangan ya. Seperti kalau kita itu kelapa, di sini kelapa, kalau di sana zaitun seperti itu. Nah, ada lagi, mereka kan punya domba.
Jadi guntingan bulu domba yang pertama. Ada lagi madu yang mereka dapat, ya, yang mereka budidayakan. Ada lagi buah sampai terperinci ya gini ya, jelimet semuanya gitu. Pohon buah dari pohon-pohon baru yang di tahun keempat. Ceritanya kayak gini pelan-pelan supaya bisa paham. Jadi orang Israel kan datang dari Mesir 40 tahun. Nah sekarang di Moab mau nyebrang. Musa kan khotbah di kitab Ulangan kan 4 khotbah. Nah sebelum masuk dikasih aturan ini. Nanti kalau kamu sudah masuk ke negeri, tahun pertama buahnya nggak boleh dimakan. Biarin gugur atau apa. Tahun kedua nggak boleh. Tahun ketiga nggak boleh diambil. Nah baru tahun keempat dipersembahkan sama Tuhan. Jelimetnya gini ya. Kenapa? Karena tidak murni, tidak suci. Itu bekasnya orang kafir. Tahun keempat miliknya Tuhan. Tidak boleh dimakan. Baru tahun kelima sang pemilik boleh ngambil buah untuk dirinya sendiri. Saudara bisa bayangin ya. Kalau kita anak-anak kecil seperti saya dulu kecil. Lihat pohon mangga tetangga, wah sudah tidak tahan itu saudara pasti ya. Kepingin diambil seperti itu. Tapi orang Israel diperintahkan aturannya seperti ini. Ini pada waktu masuk, cuman sekali saja. Jadi waktu dari Mesir mau nyebrang dan mau masuk kalau sudah sampai itu aturannya. Tuhan bilang seperti itu. Nah sesudah itu tiap tahun hasil bumi mereka. Nah makanya harus dilakukan setiap tahun. Baca Nehemia pasal 10 ayat 35. 2, 3. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung dari segala pohon. Nah, jadi itu aturannya wah jelimet satu persatu semuanya mau masuk gini gitu. Nah ini sama persis ya, tepung jelaimu yang mula-mula harus kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar seperti persembahan khusus tempat penyediakanmu bla 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 bla. Saudara bingung apa sih maksudnya tepung jelaimu mula-mula? Supaya gampang. Jelai, gandum kan dipanen, kan keluar biji. Nah biji yang diambil kan sudah dipersembahkan. Nah sekarang ada biji yang mau dibikin tepung. Nah caranya kan mesti digiling. Nah gilingan pertama itu buah sulung juga. Jelimet saudara ya. Jadi orang Israel itu jelimet sekali seperti itu. Jadi dari sini kita tahu persembahan buah sulung. Allah memerintahkan orang Israel mempersembahkan kepada Tuhan buah sulung. Nanti kita lihat ya, manusia juga dikasih. Anak pertama, anak sulung. Binatang, hasil bumi. Wah ini lintah darat ini. Pelan-pelan. Baca sama-sama. Ini bukan ayat, tapi biar nyantol. 2, 3. Mempersembahkan buah sulung kepada Allah merupakan bukti bahwa orang Israel menghargai berkat Allah yaitu negeri mereka serta panennya. Jadi dibikin Tuhan jelimet seperti ini, harus ditaati seperti ini supaya orang Israel sadar aku diberkati sama Tuhan. Aku dipelihara sama Tuhan. Jadi persembahan buah sulung ini sebagai ucapan syukur panen. Maka petani Israel menyerahkan sebagian hasil panennya kepada Allah. Semula ya buah yang pertama kali muncul. Suatu ketika habis khotbah saya dikasih buah apokat saudara. Ini buah apokat yang pertama kali berbuah di tempat saya. Dikasih persembahan buah sulung seperti itu. Saya juga pernah menerima hal yang seperti itu. Ya, jadi dimulai dari
yang jelimet itu terus sampai akhirnya mereka menjadi ritual. Kan ini hari raya ya. Semuanya gandum, buah anggur, buah zaitun, bulu domba. Makanya kalau kita dibilang give the best, berikan yang terbaik. Ya berikan yang terbaik pada Tuhan. Karena dia memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nah dari sini ditanya di perjanjian lama ini Mas Ian ya. Diberikan kepada siapa buah sulung itu? Nah dibawa ke bait Allah. Tapi bukan untuk dibakar. Tapi untuk imam. Jadi mereka bawa seperti itu. Nah sekarang saya ngajar yang sebagian besar pendeta tidak mengajarkan. Tuhan itu tidak serakah. Dia tidak minta semua panen. Makanya ketika saya bilang salah kalau buah sulung itu yang diajarkan di gereja itu kalau gaji bulan Januari semuanya diminta. Oh iya Tuhan tidak serakah. Karena dalam perjanjian lama Tuhan ngajarinya di sini. Nah, jadi dari ladang segitu gedenya gandum dipanen, sabitan pertama seret. Dapat satu berkas diikat. Nah itu namanya buah sulung. Bukan semuanya. Jadi saya balik lagi, ini panen perdana. Berkas persembahan ujukan. Jadi lihat ya, ini negeri Israel. Yang di atas itu ada Danau Galilea. Biasanya panen dari utara, tengah, dibawa ke Yerusalem. Ujung panah. Pada kapan? Ya pada hari raya buah sulung itu. Jadi setelah panen di utara dibawa ke selatan dipersembahkan. Nah imamat 23, imamat terima persembahan itu dari petani. Dan imam itu yang bawa persembahan buah sulung ini, bawa berkas gandum ini haruslah mengunjukkannya. Nah kalau ngunjuk itu, kalau kita monggo diunjuk minum, salah bukan itu. Unjuk itu digoyang-goyang gini lah sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Waktu nyerahkan ada doanya. Ayat 5 sampai 10 karena terbatas waktunya. Nah seperti ini. Jadi gak diminta semua. Hanya satu sabitan pertama. Seperti itu. Ya. Jadi kalau non hari raya. Nah non hari raya ya. Jadi biasanya daerah ini mutus satu wakil. Bawa satu keranjang. Bapak pandeminya sudah ya? Ya. Mau titip buah sulung? Oke silakan. Bapak oke ada lagi ya. Berangkat utusan pergi ke Yerusalem. Diserahkan sama Tuhan. Jadi kalau ditanya berapa jumlah yang tepat untuk persembahan buah sulung di perjanjian lama ya. Tidak semua hasil panen. Karena ngajari imamnya, hamba Tuhannya, dan juga pemberinya, umatnya. Gak boleh tamak, tapi juga gak boleh pelit. Itu yang diajar. Tidak ditentukan pasti bergantung. Kamu dapat berkatnya berapa? Gede gitu. Oke sabitannya seberapa? Cukup dalam satu keranjang. Bukan satu ladang. Kalau panen gandum ya satu ikatan berkas. Dan mereka pertama kali diajar di dataran Moab dan menjadi transisi di kemudian hari. Sekali lagi ditanya lagi di mana dipersembahkan hasil segala panen buah sulung dipersembahkan kepada imam di tempat kudus tunggal di pusat. Nah tunggu dulu, imamat tidak menyebut Yerusalem karena belum ada Yerusalem. Mereka masih di Moab, belum masuk tanah perjanjian. Makanya
ketika pertama kali pusat ibadah mereka pergi di Gilgal. Dari Gilgal pindah ke Sikem. Lalu pindah lagi ke Silo. Nah kalau saudara pernah baca zamannya Samuel. Samuel ada di Silo. Lalu ke Mispa. Karena tabut itu bergerak, pindah-pindah. Jadi tempatnya di situ. Nah sesudah itu zamannya Daud, dia menaklukkan kota Yebus. Dan di situ mulai dibangun kemah untuk Tuhan. Dan akhirnya menetap sampai seterusnya dipersembahkan di Yerusalem. Ingat, jadi tidak boleh umat pilih semaunya. Pokoknya aku mau kasih di sana, aku mau kasih di sana, nggak bisa. Karena Tuhan yang menentukan kemana itu akan dipersembahkan. Harus dipahami seperti itu. Ya, nah persembahan buah sulung yang lainnya, ingat waktu di sulung, waktu di Mesir. Anak sulung, hewan dari sampai manusia, dari pemimpin Firaun dibunuh mati sama Tuhan. Nah saat di situ Tuhan mulai ketetapan. Semua yang sulung itu menjadi milikku. Anak laki-laki itu milik Tuhan. Semua binatang-binatang yang jantan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau tidak mau dipersembahkan, ya ditebus. Ditebus itu berarti diganti sama uang. Jadi anak sulung zaman Exodus sebetulnya harus diserahkan sama Tuhan. Tapi karena ada orang Lewi yang diangkat melayani Tuhan, makanya orang Lewi yang menggantikan anak-anak sulung itu. Sehingga setiap anak laki-laki yang umurnya 1 bulan, yang sulung, orang tuanya harus kasih persembahan buah sulung ini dengan 5 shikal. Wah kecil, ya 5 shikal. Ukurannya zaman dulu tuh shikal itu duit itu ditimbang. Nah 1 shikal itu 11,4 gram perak. 11,4 dikali 5 shikal 57 gram perak. Saya hitung-hitungan pakai kalkulator. Saya hitung harga perak 20 Januari 2026 58.400 antam. Kali 57, saya kaget yuk. Wow, 3.328.800 rupiah. Nah kalau mereka punya anak sulung jantan dari binatang yang takhir harus dikorbankan. Wah kalau cacat ini kan tidak boleh, harus disembelih, dimakan. Kalau punya binatang najis, apa itu misalnya? Keledai. Keledai kan najis. Ya sudah diganti sama anak domba. Dan lehernya harus dipatahkan seperti itu. Kalau tidak mau ditebus ya, kalau aku tidak mau ya sudah mesti dibunuh, lehernya dipatahkan. Tapi fakta mengatakan bahwa umat Israel banyak melupakan buah sulung ini. Saya mencoba membuat suatu timeline kapan mulai ditegaskan Tuhan. Catatan ya, Tuhan mulai dengan anak sulung dipersembahkan di Keluaran. Lalu imamat dan ulangan menegaskan kewajiban yang receh itu, detail itu. Walaupun kenyataannya banyak pengabaian dan kelalaian dari umat dan pemimpin. Lalu pada zaman reformasi ketika rohani bangkit, Hizkia mengingatkan lagi, ayo kita lakukan. Sesudah mereka dibuang, Nehemia menegakkan kembali. Seperti itu. Oke, saya sudah terangkan dari perjanjian lama. Nah, apa sih arti rohaninya? Kenapa Tuhan ngajari praktik yang receh, yang detail, yang bulat, yang banyak kayak gini? Persembahan buah sulung itu metafora. Bahwa yang punya segala-galanya ini, punya saya ini, panen saya ini, itu miliknya Tuhan. Simbolis kepemilikan, makanya dicontohkan anak sulung,
Kenapa ada persembahan persepuluhan? Kenapa ada namanya hari Sabat? Kenapa ada namanya tahun Sabat, tahun ke-7? Kenapa ada tahun Yobel, tahun ke-50? Itu menandakan semuanya Tuhan yang milikin. Itu prinsipnya. Nah sekarang saya bawa saudara ke perjanjian baru. Jadi apakah perintah persembahan buah sulung di perjanjian lama diperintahkan di perjanjian baru? Jawabannya tidak. Alkitab tidak mengajar. Kenapa? Gereja itu bukan Israel. Kita tidak memegang Taurat. Kita yang pegang adalah hukum kasih karunia. Jadi ada buah sulung di PB? Ada. 7 kali di perjanjian baru, artinya arti kiasan. Jadi Paulus dan Epenetus dan keluarga Stefanus itu, ini buah pertama dari daerah Asia. Jadi sekarang buah sulungnya digambarkan seperti kiasan. Sama seperti istilah buah sulung di perjanjian lama, jiwa-jiwa yang baru bertobat ini panen buah sulung. Nanti ada panen-panen yang lain. Nah lalu di perjanjian baru lagi, Yakobus 1 ayat 18. Orang percaya, saudara dan saya, kita ini anak sulung dari semua ciptaan. Kenapa? Lu kok bisa anak sulung? Ya karena kita percaya. Pertama, lalu nanti seluruh dunia, makanya di Alkitab kan kita dengar, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang percaya kita, gereja ini kiasan berkas gandum yang di perjanjian lama yang dipersembahkan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi persembahan buah sulung di perjanjian baru harus bawa jiwa. Wah itu masalah buat kita saudara ya. Saudara sudah pernah bawa jiwa enggak buat Tuhan? Harus. Sekarang saya bawa imamat lagi ya, pasca roti tidak beragi buah sulung. Kenapa persembahan buah sulung di perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian lama? Karena yang di perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus. Lihat. 1 Korintus 15 ayat 22, baca. 2, tetapi dari situ ya. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wah ini bagus sekali. Lihat ya. Yesus disalib, dibunuh waktu Paskah. Dia bangkit hari ketiga. Itu 16 sisan. Itu perayaan buah sulung. Makanya di 1 Korintus bilang, Yesus buah sulung. Yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Kalau enggak ada pertanyaan begini, gak nyantol gitu dia. Keren enggak ya? Alkitab itu luar biasa. Nah ini berarti implikasinya buat kita. Nah, itu berarti menolong kita ya. Nanti kalau saya mati, jiwa roh saya kan ke di surga. Tapi ini berarti kalau Yesus datang kembali, tubuh kita dibangkitkan sama Tuhan. Dikasih tubuh fisik yang baru. Bayangkan ya, tubuh saya nggak sempurna, mata kita nggak sempurna, badan kita ya, saudara yang muda-muda, badan muda, tapi rasa orang jompo, begitu saudara ya. Masih 40, masih 30, tapi rasanya itu kayak jompo-jompo gitu saudara ya. Ya itu karena dosa saudara ya. Tapi itu pengharapan buat kita
Tuhan akan membangkitkan dalam tubuh seperti Yesus. Amin. Nah, dalam makna ini makanya Yesus disebut yang sulung. Nah sekarang kalau bicara persembahan buah sulung, saya katakan tidak pernah secara langsung diterapkan dalam pemberian orang Kristen dalam perjanjian baru. Jadi bersyukur saudara ndak dobrak-obrak, ayo buah sulung. Ndak. Tapi, nah saya mau tahu, saudara harus tahu, prinsipnya diajar di perjanjian baru. Jemaat harus menyisihkan persembahan pada hari pertama tiap-tiap minggu. Persembahan kita. Gini. Hari Sabat itu hari Sabtu, itu hari terakhir hari 7. Di perjanjian lama, Sabat itu ibadah. Tapi prinsip Sabat dipakai, tapi kata Sabatnya nggak dipakai. Jadi prinsip Sabat itu kita pakai sekarang di hari Minggu, itu hari pertama. Makanya hari pertama itu hari Minggu. Tapi itu tetap prinsipnya diajar dalam persembahan kita. Tapi bukan perintah kaku. Jadi ingat ya, kita kan bukan masyarakat agraris kan sekarang kan ya. Tidak ada yang macul di sini kan. Ya macul di ladang maksudnya. Macul golek duit seperti itu. Tidak seperti itu. Semuanya satu persatu. Nanti saya seperti inspeksi ke rumah saudara. Iki belimbing pertama kali buah, sudah buah sulung buah. Wah itu sangat kaku seperti itu. Enggak. Tapi sudah diterapkan dalam memberi yang terbaik buat Tuhan. Mengucap syukur. Hendaklah orang memberi dengan sukacita, kata Korintus. Jadi harus dipahami. Ada satu prinsip yang paling penting buat kita. Ayo kita baca. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi first fruit, buah sulung itu memuliakan Tuhan. Memberikan yang terbaik, bukan yang sisa-sisa, leftover. Slide terakhir. Jadi buat kita yang kita pelajari dari buah sulung, buat kita prinsipnya. Berarti kalau kita memberikan persembahan, mau buah sulung kita, mau nggak ngasih, saudara memberi persepuluhan, saudara memberi kolekta saudara, saudara menghormati Tuhan yang pertama dan terbaik. Balik lagi, baca lagi Amsal 3 ayat 10, 9, 10, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Gimana caranya? Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti ketika kita memberi kepada Tuhan, mau itu buah sulung, mau itu persembahan, mau itu kolekta kita lah menghormati Tuhan. Tuhan, Engkau yang pertama. Engkau yang terbaik. Berarti ini bicara soal ownership. Duitku ya duitku. Enggak. Harta kita itu miliknya Tuhan. Miliknya Allah. Ownershipnya tuh di situ. Mengajari kita penyerahan harta milik kita. Di satu sisi, kayaknya dipateni nih, saya susun saudara ya.
Di satu sisi mengimani janji Tuhan, baca 2:3. Mengimani janji Tuhan yang memberi berkat melimpah dan mencukupi. Dari mana? Dari situ. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan yang pertama diberi sama Tuhan, lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahan itu tempat susu, merah susu akan meluap. Tapi di sini buah anggur. Dari sini kita bisa paham gambarannya sederhana. Kadang-kadang kita berpikir antara cukup dan cukup. Tapi Tuhan bilang bukan saja cukup, tapi melimpah. Dan bersyukur dan menguduskan berkat panen sisanya. Begitu dapat berkat, ini milik Tuhan. Itu prinsip buah sulung. Itu prinsip memberi yang terbaik sama Tuhan. Ini ownership milik Tuhan. Sisanya diberkati sama Tuhan. Dikuduskan sama Tuhan. Dicukupi sama Tuhan. Diberkati melimpah oleh Tuhan.